Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. YouTuber Resbob resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian pada suku Sunda. Seorang pria mencuri celana dalam wanita yang tergantung di jemuran lalu dipertontonkan tindakan tidak pantas. Sambut libur Natal dan Tahun Baru, ratusan kamera pengawas dipasang di jalan arteri dan tol di Kabupaten Cirebon. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sayur mayur di pasar tradisional Kabupaten Majalengka terus mengalami lonjakan. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang menembus Rp100.000 per kilogram. Jelang perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, harga komoditas sayur mayur di pasar tradisional Kadipaten Majalengka mengalami kenaikan signifikan. Per hari Kamis, cabai rawit merah menjadi komoditas yang harganya naik paling signifikan. Dari harga normal Rp40.000, kini menembus angka Rp100.000 per kilogram. Cabai rawit hijau juga harganya melonjak 2 kali lipat, dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga kentang juga ikut-ikutan naik, dari Rp8.000 per kilogram kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Sedangkan harga wortel naik dari Rp16.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Selain itu, kemiri juga naik signifikan dari Rp30.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan terjadinya bencana di berbagai daerah termasuk Sumatera. Hal ini membuat pasokan ke pedagang menipis dan harga melonjak tajam. Kondisi mahalnya harga bumbu dapur ini dikeluhkan pedagang yang mengalami penurunan omset hingga 40%. Bencana, jadi terhambat kan kebanyakan sayuran wortel dari beras tadi dari Medan, terus jadi terhambat pengirimannya karena di sananya bencana. Ya kurang, yang biasanya beli 1 kilo kan jadi setengah, yang biasanya setengah jadi seperempat, yang biasanya seperempat jadi 1 on, kayak yang tadi ibu tadi. Ada penurunan omset, Pak? Ya pasti. Ya, biasanya yang belanja 1 dus 30 kilo kan sekarang cuma 15 kilo setengah. Penurunan omset ya 40% ada tuh. Tak hanya pedagang, mahalnya harga sejumlah komoditas ini juga dikeluhkan pembeli yang terpaksa mengurangi jumlah pembelian dari biasanya. Ibu dapat berapa biji? Dapat 6 biji, 10.000. 5 biji. 10.000 dapat 5, jadi satu itunya 2.000. 5.000 sekian. Oh, 5.000. Mohon keberatan, Pengennya ibu gimana? dengan murah. Pengen. Kenaikan harga sayur sudah terjadi sejak 3 minggu lalu dan diprediksi masih akan terus terjadi hingga mendekati Tahun Baru. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Satu pekan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga telur di sejumlah daerah terus melambung. Di Pasar Karawang, harga telur terus naik hingga mencapai Rp32.000 per kilogram. Berkurangnya pasokan telur dari peternak mengakibatkan kenaikan harga telur terus terjadi di pasar tradisional Karawang. Harga telur ayam yang sebelumnya dijual Rp28.000 kini melonjak mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Berkurangnya pasokan telur diduga diakibatkan karena cuaca buruk terjadi di sejumlah daerah. Akibat kenaikan harga telur, para pedagang telur ayam mengeluh sepi pembeli. Biasanya 30, 28 gitu. Nah, mau tahun baru sekarang mau Natal. Langsung naik terus setiap hari. Sekarang 32 nih. Sepi pembeli dong, Pak? Iya, otomatis itu, Pak. Jadi omset kita itu berkurang. Karena masyarakat ngeluh lah karena harga telur mahal gitu. Terus sekolah pada libur. Jadi yang jualan pada ngeluh. Biasa menghadapi tahun baru Desember. Untuk pembelian gimana, Pak? Rasanya yang bisa
Karena turun aja beberapa ini Oh, sepi pembeli Pak ya. agak sepi. Terus harapannya apa nih Pak dengan kenaikan ini? Ya harapannya sih kalau bisa diturunin Turunin ya. supaya stabil lagi. Ya, jelang perayaan Natal, sejumlah gereja di Karawang mulai melakukan berbagai persiapan. Tak hanya memperindah area gereja, pengurus juga menyiapkan berbagai pelatihan untuk mendukung perayaan Natal. Jemaat dan pengurus gereja sudah mulai melakukan kerja bakti untuk mempercantik gereja. Mulai dari membersihkan area dalam dan luar gereja, memasang dekorasi hingga menata ruang ibadah agar lebih nyaman dan hikmat. Selain bersih-bersih, pengurus gereja Immanuel Karawang juga mulai mempersiapkan kegiatan pendukung perayaan Natal. Di antaranya latihan menari, paduan suara, hingga persiapan petugas liturgi. Berbagai persiapan ini dilakukan jelang perayaan Natal agar pelaksanaan Natal dapat berlangsung dengan hikmat dan meriah serta memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaat. Seperti halnya kita lihat, dekorasi-dekorasi dan juga berbagai ornamen-ornamen Natal itu sudah mulai kami pasang. Dan tentu saja kami juga mempersiapkan umat agar sukacita Natal itu dirasakan sekalipun mungkin dalam situasi dan keadaan yang berbeda dengan tahun yang lalu, tapi kiranya sukacita dan damai Natal itu tetap dirasakan. Yang terpenting adalah mempersiapkan hati tentu saja di dalam menyambut dan merayakan Natal di tahun ini. Ya, hari ini dilakukan dekorasi yang kami lakukan baik di dalam gereja maupun juga di luar gereja secara bertahap sampai dengan pada tanggal 21 nanti kita akan final untuk semua dekorasi yang kami persiapkan untuk menyambut dan merayakan Natal. Pengurus gereja berharap perayaan Natal tahun ini dapat berjalan lancar, serta menjadi momen kebersamaan dan refleksi bagi umat Kristiani. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, ratusan kamera pengawas sudah terpasang di jalur arteri dan tol di Kabupaten Cirebon. Kamera yang disebar di sejumlah simpul kepadatan ini akan mempermudah petugas untuk melakukan pengawasan. Inspeksi jalur libur Natal dan Tahun Baru ini dilakukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon di sejumlah pos pengamanan Rabu sore. Petugas mengecek kesiapan pos pengamanan maupun pelayanan, baik di jalur arteri maupun tol Trans Jawa, seperti di jalur Utara Pantura dan tol Palimanan serta Pantura Arjawinangun. Pada pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru ini, petugas menyiapkan 15 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di jalur arteri, tol maupun jalur wisata. Petugas juga menyiapkan sarana untuk menunjang istirahat para pemudik, termasuk area bermain anak. Upaya ini dilakukan untuk kelancaran perjalanan, baik pemudik maupun pelancong yang akan berwisata. Dengan menempatkan command center di gate tol Palimanan, petugas akan memantau kondisi lalu lintas dengan memasang ratusan CCTV di tol maupun jalur arteri. Upaya ini dilakukan petugas untuk mempermudah pengawasan jalur maupun melakukan tindakan jika terjadi kepadatan maupun insiden kecelakaan. Saat ini terdapat 41 CCTV di jalur arteri rawan kepadatan atau hilir mudik dan 166 CCTV di jalur tol Cirebon baik arah Jakarta maupun Jawa. Ya, di command center kami di pos terpadu KM 188 ada 41 CCTV untuk mengcover wilayah jalur-jalur arteri, kemudian ada 166 titik untuk mengcover wilayah di sepanjang jalur tol. Jadi petugas-petugas kami juga standby sini apabila melihat kemacetan dari CCTV tersebut berkoordinasi dengan petugas-petugas kami di lapangan sehingga kelancaran tersebut bisa tetap berjalan. Dan kami mengajak serta seluruh warga masyarakat juga untuk tertib ya, melaksanakan kegiatan mudik, tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu, jangan parkir di badan jalan, jangan parkir di bahu jalan, karena sangat membahayakan bagi pengendara lainnya. Di pos Panduga kita lihat ini ada CCTV, nanti bisa dipantau dari sini mana yang macetnya. Bahkan di sini nanti masyarakat kalau yang capek apa bisa istirahat di sini, karena anak-anak pun ada tempat permainan. Pada libur Natal dan Tahun Baru ini, petugas menyiapkan 1.881 personel gabungan. Petugas pun terus melakukan sosialisasi terkait larangan parkir di badan jalan yang kerap memicu kepadatan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.